Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kedua di mata kuliah Fikih Muamalah. Kita akan membahas tentang pengertian dan prinsip dasar serta objek dari Fikih Muamalah itu apa saja. Nanti kita akan bahas. Sebelum kita masuk ke sana, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Jadi dalam fikih muamalah pengertiannya ini ada fikih muamalah terdiri dari dua kata, fikih dan muamalah. Secara bahasa, fikih berarti faham atau mengetahui, sedangkan muamalah dari segi bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu amala yu'amilu muamalatan, yang berarti makna pergaulan, atau muamalah itu juga bisa diartikan saling berinteraksi. Nah, atau hubungan antara manusia. Nah, dalam arti istilah itu ada dua, arti umum dan khusus, atau dalam arti luas dan sempit. Arti umum adalah muamalah bisa diartikan bahwa aturan-aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya urusan duniawi. Nah, jadi segala sesuatu yang memiliki hukum atau segala sesuatu yang memberikan hukum kepada manusia dalam berinteraksi yang bertujuan dengan urusan duniawi. Jadi kalau dulu kita singgung bahwa fikih itu dibagi tiga, yaitu fikih muamalah, fikih ibadah, dan fikih munakahat. Nah, kalau ibadah berarti hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan kalau fikih muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia. Atau bisa lebih simpelnya adalah aturan-aturan dari Allah untuk mengatur manusia dengan mengatur interaksi manusia dengan manusia yang lain dalam urusan duniawi. Nah, kita lanjut. Dalam arti khusus adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah, dan manusia wajib mentaatinya. Dalam arti khusus adalah segala sesuatu akad yang membolehkan manusia berinteraksi dengan manusia yang lain dengan menukar manfaat dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, di sini ada poin penting, yaitu menukar manfaat. Jadi menukar manfaat berarti antara manfaat satu dengan manfaat yang lain itu harus sepadan, harus atau sesuai. Nah, bisa disimpulkan bahwa fikih muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniawian. Jadi bisa disimpulkan bahwa fikih muamalah adalah hukum atau aturan yang mengatur interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dengan tujuan keduniawian atau persoalan-persoalan duniawi. Nah, di sini dicontohkan misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, atau kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa menyewa. Ada lagi nanti gadai, terus barang yang jatuh itu hukumnya bagaimana. Nanti kita akan bahas satu per
satu. Baik. Nah, dalam fikih muamalah juga ada prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang harus diterapkan dalam fikih muamalah tersebut. Prinsip-prinsipnya ada dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum, kita tahu bahwa pada dasarnya kaidah fikih itu segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa hukum fikih itu bersifat fleksibel atau menyesuaikan zaman. Jadi segala sesuatu itu aslinya diperbolehkan. Tapi jika ada dalil yang mengharamkan, maka hukumnya haram. Nah, yang kedua adalah muamalah atau interaksi tadi dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat atau jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Nah, muamalah ini harus ada manfaatnya. Ketika kalian seumpama membeli nasi, ya nasi manfaatnya apa? Ya untuk dimakan. Jadi ada manfaatnya. Terus yang ketiga, muamalah ini dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan dalam pembangunan. Dalam arti harus ada nilai keseimbangan antara yang membeli dan yang menjual, harus ada keseimbangan, balance. Yang keempat adalah memelihara nilai adil dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Nah, yang keempat adalah sama, yaitu keseimbangan dalam hal keadilan, dalam arti antara yang penjual dan pembeli memiliki manfaat sendiri-sendiri. Saya menjual barang A ya untuk mendapatkan untung. Sampai membeli barang A ya untuk dimanfaatkan. Nah, yang kedua adalah prinsip khusus muamalah. Pertama, hal yang diperintahkan untuk objek perniagaan harus halal dan thayyib. Ya, prinsip khusus muamalah, objek yang diperintahkan untuk dilakukan yaitu objek perniagaan yang halal dan thayyib. Jadi prinsip khusus ini adalah hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan, dalam arti untuk dilakukan hubungan antara manusia tadi. Yang pertama adalah harus halal dan thayyib yang didasarkan pada kerelaan dan pengelolaan yang amanah. Ini kalau berbicara tentang kerjasama. Nah, lanjut. Yang kedua adalah hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah. Tadi yang diperintahkan itu harus thayyib dan halal. Terus hal-hal yang dilarang untuk dilakukan yaitu berupa transaksi yang berdasarkan riba atau tadlis atau gharar atau riswah atau ihtikar, yaitu penimbunan. Nah, ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua, yaitu pertama ruang lingkup al-muamalah al-adabiyah dan yang kedua adalah al-muamalah al-maliyah. Al-adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridho, tidak dipaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gharar seperti tadi. Yaitu kalau al-muamalah al-adabiyah, yaitu adabnya,